dan keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu kalian harus merahasiakan semua informasi yang kalian dapatkan di dalam konseling ini dari siapapun. Jadi kalian menyimpan, mendapat informasi di sini kalian simpan dan kalian jaga, dirahasiakan. Jangan kalian sebarkan kepada orang lain di luar konseling ini. Kemudian asas keterbukaan itu yaitu kalian harus terbuka. Jadi masalah kalian nanti kalian ngomongin aja, kalian utarakan, kalian terbuka. Jangan malu-malu, jujur aja biar kita gampang untuk menyelesaikan masalahnya. Paham? Paham. Kakak mau kalian mengucapkan ikrar kerahasiaan bareng-bareng. Boleh diikuti? Boleh. Saya berjanji. Saya berjanji akan merahasiakan dan menjaga semua informasi yang saya dapatkan dalam konseling kelompok saat ini. Kalian udah berjanji kan harus merahasiakannya ya. Sebelum konseling kelompok berjalan, kita kontrak dulu ya, seperti kontrak belajar biasa. Maka mau kalian tertib mengikuti konseling ini, duduk yang rapi. Rizky duduk yang rapi. Kemudian tertib ya, jangan ada yang membawa handphone. Ada, disimpan ya, jangan membuka handphone selama konseling. Tertib, kalau nanti ada yang mau bertanya, kalian bisa unjuk tangan. Mau bertanya atau mau kasih pendapat atau solusi atau apa, kalian unjuk tangan dulu ya. Dan jangan menyela pembicaraan teman. Bisa dipahami? Bisa. Konseling ini berjalan waktu sekitar 35 menit. Kemudian setelah itu, sebelum kita selanjutnya, kakak mau perkenalan dulu dong, walaupun udah selanjutnya ya, tapi kakak mau perkenalan dari awal. Dimulai dari Mas Elina. Yuk. Perkenalkan, nama saya Mas Elina Wijawati. Kelas 11 PPN. Oke, selanjutnya. Saya Agustina dari kelas 11 PPN. Nama saya Dian Jayati dari kelas 11 PPN. Nama saya Samuel Putri dari kelas 11 PPN. Nama saya Ibu Wahyu dari kelas 11. Nah, jadi udah sering kenal ya? Sebelum kita lanjut, mau ice breaking dulu nggak? Kita ice breaking dulu ya, biar kita makin akrab dan suasananya itu nggak tegang. Konseling itu kelihatannya tegang ya, itu jangan terlalu dibuat tegang. Kita santai aja di sini karena kita berkelompok. Jadi biar nggak tegang, kita ice breakingnya apa ya? Tahu ini nggak? Ingat kata sambung kata. Jadi nanti kakak mengucapkan satu kata, kemudian Marcelina mengucapkan kata lanjutan, tapi harus melanjutkan kata-kata. Misal kakak bilang saya, Marcelina ulangi, saya menambahkan satu kata lagi, paham? Dan itu nanti kalau misal dia nggak ingat, berarti itu yang kalah. Jadi ini untuk mengikat memori kalian. Gimana? Memorinya itu masih full atau udah habis nih ya? Dimulai dari kakak, boleh? Saya mau makan dengan ayam. Saya mau makan dengan ayam di rumah. Saya mau makan dengan ayam di rumah bersama. Saya mau makan di rumah. Saya mau makan dengan ayam di rumah bersama. Ulangin, gagal nih Marcelina. Ulang ya, kalian nggak fokus. Kurang ingat nih. Ulang. Jadi adikku di sekolah dia mau. Adikku sekolah. Gagal nih Rizky. Ulang ya, terakhir. Rumahku adalah tempat paling nyaman. Rumahku adalah tempat paling nyaman karena Rumahku adalah tempat paling nyaman karena dihuni. Rumahku adalah tempat paling nyaman karena dihuni saya. Lanjut dong. Rumahku adalah Apa nggak bisa? Nah itu jadi untuk melatih daya ingat kalian. Apa sih yang baru diucap
masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, atau masalah belajar, masalah apapun itu nanti kita atasi bersama-sama. Dimulai dari siapa ya? Kakak mau dari Arina. Apa masalahnya? Menjaga pertemanan Kak. Menjaga. Oh, jadi Arina itu masih bingung gimana cara menjaga pertemanan biar nggak sering berselisih gitu ya. Terus dari Yuli? Saya kurang bisa menjaga emosi. Oh, kurang suka marah-marah berarti Yuli ya, ini kurang bisa mengendalikan emosi. Ini yang itu nggak hanya marah-marah. Ada Mas Rina? Saya bingung cara mengklarifikasi kesalahan. Cara meraih itu ya. Jadi masih bingung ini cara meraihnya dengan cara apa gitu ya, seperti apa gimana. Kalau Satma? Saya merasa sering berbeda pendapat dengan orang lain. Oh, perbedaan pendapat dengan orang lain. Rizky, masalahnya apa? Saya tidak punya semangat belajar Kak. Oh, nggak punya semangat belajar ya Rizky? Oke, nanti kita selesaikan. Baby? Kalau saya sulit dalam belajar, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pelajaran matematika. Kayaknya semua ya sulit matematika ya. Apa di sini ada yang suka matematika? Nggak ada. Semuanya sulit matematika. Nah, di antara enam masalah ini, sebelum kakak yang milih atau ada nggak yang punya saran atau pendapat, Kak, masalah ini aja atau Kak, masalah ini aja, mungkin masalah siapa, ada yang mau berpendapat? Masalah siapa? Arina, masalah siapa? Apa yang dibahas? Saya Debbie. Selain itu, sama. Ya, menurut saya masalah Debbie sama Rizky hampir sama. Iya sih, kalau Rizky kan semangat belajar, kalau Debbie kesulitan belajar, masih sama-sama di belajar ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Yuri? Ya Kak, soalnya masalah Debbie sama masalah Mas Saina saling berkaitan. Jadi kalau misalnya belajarnya sudah efektif, kita bisa jadi tahu bagaimana cara meraih Nah, kesuksesan. benar. Ya benar? Iya Kak, betul. Betul. Jadi betul. Tapi ini setuju semuanya kita menyelesaikan masalah Debbie? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nggak ada yang keberatan? Nggak. Debbie, gimana masalah kamu diselesaikan? Mau? Mau. Iya, jadi kalau masalah Debbie dengan masalah Rizky itu saling sama ya, hampir sama-sama di bidang belajar. Kalau Rizky nggak punya semangat belajar, kalau Debbie itu kesulitan belajar, terutama matematika. Kira-kira sebelum kita lanjut, apa sih penyebabnya Debbie? Saya bingung di rumus-rumus matematika. Oh, bingung di rumus matematika. Terus selain itu penyebab lainnya? Saya juga tidak suka pelajaran matematika dari SMA. Karena emang nggak suka Hitung-hitungan. Iya benar sih. Kebanyakan juga nggak suka matematika karena nggak suka apa? Hitung-hitungan ya. Di sini pada suka matematika? Enggak. Jadi masalahnya Debbie itu kesulitan di pelajaran, kesulitan belajar terutama matematika. Kemudian penyebabnya itu yang pertama di rumus-rumus ya Dek. Di rumus-rumus. Kemudian yang kedua itu Debbie juga nggak suka matematika nih dari SD, dari kecil itu nggak suka matematika. Jadi sampai sekarang tuh dia merasa kesulitan gitu ya. Kemudian dari masalah Debbie ini kita cari solusi. Ada di sini yang mau menyampaikan solusi atau yang punya solusi? Kira-kira apa Satma? Saya pikir Debbie bisa belajar dengan cara gabung dengan teman sebangku atau sama teman-teman yang lainnya gitu Mas. Oh iya, jadi gabung nih. Dia kalau misalnya kesulitan sendiri, jadi dia bisa tanya ya Dek. Seperti tanya ke temennya, oh ini gimana caranya, seperti itu. Atau ada yang mau memberikan saran lain? Apa? Ya Deb, belajar kelompok aja biar paham. Oh Dek, belajar kelompok. Ada yang punya saran lagi, solusi? Gak ada? Gimana Dek, tuh solusi dari temannya, dari si Salma tadi. Kalau kamu kebingungan, kesulitan, kamu diminta untuk diskusi sama teman sebangku. Kalau enggak sama teman lain, yang itu diskusi. Terus kata Yudi juga belajar kelompok. Gimana, kamu setuju belajar kelompok? Nah, setuju belajar kelompok. Jadi tambahan dari kakak, untuk masalah Debbie ini kesulitan di matematika ya. Yang pertama dia karena rumus-rumus, yang kedua karena nggak suka juga. Kita cari solusinya. Solusi yang dari Salma dan dari siapa? Yudi tadi itu hampir berkaitan, sama-sama di belajar kelompok, sama ya. Nah, tambahan dari kakak, kalau kamu kesulitan itu, yang pertama kamu harus pahami konsep dasarnya dulu Deb. Jadi di matematika itu kamu pahami konsep dasarnya, kamu pahami. Setelah kamu pahami, kamu bisa nih lebih sering latihan soal. Karena kalau kamu lebih rajin
rajin, lebih sering latihan, lama-lama kamu bisa, lama-lama kamu mahir. Jangan malas untuk berlatih soal. Kemudian yang kedua, kamu sering membuat catatan kecil atau MB atau kalau misalnya si Pak gurunya ngomong apa gitu, itu kamu bisa buat catatan kecil, catatan penting, itu yang kira-kira nggak ada di buku dan itu penting untuk kamu ingat, itu catatan. Kemudian kamu bisa ubah pola pikir kamu, seperti matematika itu mudah, matematika itu ilmu yang menyenangkan, matematika itu gampang. Walaupun kamu emang nggak suka, nggak terbiasa, tapi kamu ubah pola pikir kamu, lama-lama kamu akan terbiasa. Oh iya, ternyata matematika itu mudah. Kamu jalani, kamu mudah. Oh iya, ternyata matematika itu mudah, nggak serumit itu. Oh ternyata rumus-rumusnya hanya perlu dipahami konsepnya saja. Seperti itu. Ternyata nggak sesusah itu ya. Terus kalau kamu rajin berlatih nih, latihan soal-soal, itu kamu akan terbiasa. Oh ternyata gampang ya latihan soalnya, soal-soal kecil, mudah. Lama-lama kamu bisa di soal yang rendah, kemudian yang sedang, dan yang tinggi itu kamu bisa akan terbiasa. Setelah itu kamu belajar kelompok atau belajar bersama. Kalian bisa loh, kalau kesulitan tuh ada yang kesulitan nggak? Kamu cari teman yang kesulitan, terus nanti yuk kita belajar kelompok yuk. Bisa dilakukan setelah pulang sekolah atau dilakukan di jam istirahat atau di jam-jam kosong ya, nggak ada guru. Kalian bisa lakukan tuh belajar kelompok. Mata pelajaran apa? Aku pelajaran ini nggak bisa, yuk kita belajar bersama. Jadi yang bisa mengajarkan, yang nggak bisa, yang nggak bisa jadi tahu. Kita belajar bersama aja, nggak saling menggurui. Bisa ya? Gimana Debbie untuk saran kerja belajar kelompoknya dari teman-teman? Kamu iya kan atau tidak? Iya kan? Iya. Setelah itu di sini kakak mau komitmen kalian boleh. Di sini apa hanya Debbie yang belajarnya jarang? Enggak, semua ya, hampir ya, belajarnya juga jarang. Debbie belajarnya di waktu apa, Deb? Malam, tapi rajin. Setiap malam atau kalau ada PR aja atau kalau mau ulangan aja? Kalau mau ulangan aja, berarti kalau ada PR belum tentu belajar. Nah, itu harus ditingkatkan lagi ya. Kemudian kita masih berhubungan sama masalahnya Rizky. Itu kenapa Debbie itu kalau belajar kalau mau ulangan aja nggak semangat juga sama kayak Rizky. Nah, di sini kakak itu punya tips agar kalian semangat belajar. Yang pertama itu tentukan tujuan yang jelas. Jadi tujuan kalian belajar itu mau buat apa sih? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa Sokma? Ilmu. Nah, ilmu itu buat apa? Buat bekal kalian di masa tua nanti, untuk masa depan kalian. Jadi tentukan tujuan kalian belajar itu untuk apa? Untuk masa depan kalian, itu untuk kepintaran kalian. Kemudian setelah itu kalian itu bisa menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi kalau belajarnya nyaman, jadi semangat. Seperti menciptakan lingkungan yang nyaman itu yang tenang, nggak berisik. Kalau kalian di lingkungan yang berisik, nyaman nggak belajarnya? Nggak enak kan? Jadi harus yang tenang. Terus mungkin ada dari kalian yang belajarnya perlu dengerin musik, tapi jangan keras-keras, nanti mau ganggu temannya. Itu bisa kalian yang nyaman. Jadi ada yang aku semangat belajarnya kalau sambil dengerin musik kan, seperti itu. Gak apa-apa, boleh lakukan aja, asal tidak mengganggu yang lain. Itu kalau di rumah, kalau misalnya mau dilakukan di sekolah dalam kelas, kalian bisa izin ke gurunya boleh apa enggak, atau kalian bisa dengan lakukan ice breaking, minta ke gurunya, Bu mau ice breaking dong Bu, biar semangat belajarnya, biar nggak bosan, biar nggak monoton. Kalian boleh izin minta ice breaking. Terus setelah itu kalian itu harus punya teknik belajar. Jadi teknik belajar itu kalian cari yang menarik, biar nggak yang kayak gitu aja cuma datang terus dengerin nulis udah. Jadi kalian lakukan, kalian cari teknik belajar yang lain. Teknik seperti apa? Apakah sambil bermain atau sambil mendengarkan musik atau sambil menonton? Menontonnya itu jangan menonton kartun atau apa ya, menonton film-film yang bisa membantu semangat belajar kalian, atau film-film yang berisi materi-materi seperti itu. Kemudian kalian bisa beri penghargaan. Jadi kalian seperti ini, aku kalau misalnya ulangan nanti dapat 100, aku boleh beli seblak, seperti itu. Aku boleh beli seblak. Jadi kalian semangat, iya aku harus beli 100 nih biar besok aku bisa beli seblak. Tapi kalian tahan, berarti kalau aku nggak
nggak dapat nilai 100, aku nggak boleh beristirahat selama 1 bulan seperti itu ya. Itu beri penghargaan diri. Atau aku kalau misalnya besok peringkat 1, aku boleh beli tas baru seperti itu. Itu penghargaan untuk diri kalian agar kalian termotivasi, punya motivasi nih untuk semangat belajar, agar belajarnya itu lebih bersemangat. Kemudian yang kedua yaitu belajar kelompok. Jadi belajar kelompok itu bisa bikin semangat. Kalau misalnya kalian belajar sendirian itu kayak nggak semangat kan, sepi, sendirian, males gitu. Jadi kalian itu, oh ya kalau misalnya kelompok kan ada temannya nih, rame-rame, jadi semangat nggak? Semangat seperti itu. Kemudian ada yang mau menyampaikan lagi, berpendapat lagi? Cukup? Cukup. Nah sebelum kita ke tahap pengakhiran, di sini kakak mau kalian berkomitmen ya, agar lebih rajin belajarnya nih, bareng-bareng, nggak cuma Dedi aja, ya, boleh? Kalian ikutin kata-kata kakak. Saya berkomitmen agar lebih rajin untuk belajar. Kalian udah berkomitmen loh ya. Jadi kalian kedepannya harus lebih rajin belajarnya lagi, siap? Kok di aja nih nggak siap untuk lebih rajin belajar? Siap nggak? Siap. Nah sebelum kita ke tahap akhir, sebelum kita itu untuk acaranya, kakak mau minta pesan atau ada nggak pesan dari kalian tentang konseling kelompok kali ini? Jadi siapa yang mau kasih kesan di sini? Mas Rina, apa? Ya, kalau saya jadi adik-adiknya untuk cara mereka. Nah, di sini masalah Mas Rina jadi sedikit terselesaikan. Dia katanya kan bingung nih ya cara meraih prestasi. Nah, dengan dia mengetahui cara belajar yang efektif, jadi dia ada bayangan cara meraih prestasi di sekolah. Jalur apa, mungkin jalur pelajaran atau jalur kesenian atau jalur apa. Terus ada lagi yang mau kasih pesan? Harina apa? Kami jadi lebih tahu tips-tips untuk mendalami pelajarannya. Iya, tadi kakak udah sampaikan tips-tips mendalami pelajaran. Jadi Anda udah tahu ya, kalian semua udah tahu. Ada lagi, Rizky? Pesannya nggak ada? Ada lagi? Cukup, Debbie? Saya jadi ada keinginan untuk belajar terutama pelajaran matematika. Nah, Debbie jadi kesannya Debbie itu dia lagi jadi punya keinginan untuk belajar matematika, juga belajar ke kelompok. Itu kesannya Debbie. Rizky ada kesan nggak? Nggak ada? Atau Yuli? Nggak ada. Ada cukup? Nah, jadi kita ambil kesimpulan kali ini untuk konseling kelompok kali ini yang kita atasi adalah masalah Debbie dalam kesulitan belajar terutama matematika dan semangat belajar ya. Sudah terpecahkan masalahnya Debbie kesulitan di rumus-rumus. Kemudian karena dia nggak suka, yang pertama dia itu harus punya konsep dasar. Kamu harus paham konsep dasarnya. Kemudian kamu ubah pola pikir kamu deh. Kalau matematika itu bukan ilmu yang sulit, matematika itu mudah dan menyenangkan. Dan kesulitan itu bisa diatasi dengan belajar bersama atau belajar kelompok. Jadi nanti kalau misal Debbie kesulitan dalam pelajaran matematika, kalian diajak kerja kelompok atau belajar kelompok, mau nggak? Mau, harus mau ya, kalian mau bantu temannya untuk belajar, oke? Nah kakak harap karena kalian sudah berkomitmen, kakak harap kedepannya kalian benar-benar lebih rajin belajar, benar-benar punya semangat belajar ya Rizky. Kamu sekarang jadi punya semangat belajar nggak? Ya, karena belajar kelompok itu bisa menyebabkan semangat belajarnya meningkat. Kakak harap kalian jadi punya keinginan untuk meraih cita-cita kalian secara sungguh-sungguh untuk belajar lebih rajin lagi ke depannya. Ya, bisa? Jadi mungkin sebelum kita tutup konseling kelompok kali ini, kakak ucapkan terima kasih untuk kalian sudah berkenan hadir, sukarela hadir di konseling kelompok ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Rizky?